Bagaimana kemudian kita berupaya menjadi orang-orang yang senantiasa bersikap positif dan bersikap optimis. Bukunya berjudul Man Adlaja Balagha Manzila. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ke toko buku bisa mencari buku itu. Di situ ada sekitar 30 atau 40-an hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat dan kongruen dengan apa yang kita lakukan di dalam aktivitas kita sebagai seorang pekerja. Dan insya Allah di tahapan awal ini kita ambil klaster pembahasan itu, yaitu berpikir positif dan bersikap optimis. Di dalamnya terdapat 5 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kemarin sudah kita membahas 1 di bulan yang lalu, dan hari ini kita akan sedikitnya membahas 2 hadis lainnya, dan nanti di pertemuan bulan yang akan datang, semoga Allah izinkan kita lanjutkan dengan hadis-hadis berikutnya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin sebentar ya. Ini karena kondisinya sedang bersama anak-anak di rumah. Baik. Untuk suara terdengar jelas ya, Pak Sawal ya? Dengar, jelas. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nggak kelihatan ya siapa saja yang sudah hadir, tapi mudah-mudahan yang hadir semua insya Allah sehat-sehat dan ya semakin sukses lah insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memulai untuk sesi ini dengan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang hamba Allah yang bersyukur itu tidak hanya melihat dalam jumlah yang besar, tapi bagaimana melihat yang kecil pun mereka akan selalu bersyukur. Makanya disebutkan lam yashkuru qalil wa lam yashkuru katsir. Barang siapa mereka yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka mereka tidak akan mampu bersyukur dengan yang banyak. Dan hari ini sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk kita hari ini masih diberikan kemampuan ataupun kemudahan untuk menjalankan aktivitas bekerja di perusahaan yang kita cintai ini, maka ini adalah sesuatu di antara nikmat yang kelihatannya sepele, tapi sebetulnya ini adalah salah satu nikmat yang Masya Allah. Karena hari ini ada di antara saudara-saudara kita yang mengalami kondisi di PHK, atau dirumahkan, atau bahkan beberapa lembaga-lembaga aktivitas mereka bekerja hari ini harus tutup dikarenakan ketidakmampuan bertahan di dalam kondisi pandemi ini. Ada satu kondisi yang dikatakan banyak para ahli dibangun bertahun-tahun sebuah ya kemampuan bisnis yang luar biasa, ternyata hanya butuh 2 bulan untuk menghancurkan hal itu. Maka hari ini kita berharap semoga Allah menjaga lembaga tempat kita mencari nafkah dan memberikan khidmat pelayanan kita kepada masyarakat khususnya di Indonesia melalui Indosat ini, semoga Allah jagain, semoga Allah kuatin, semoga Allah berikan kemampuan bagi kita untuk survive di dalam menghadapi masa yang tidak mudah ini. Maka di antara doa kesyukuran yang patut kita lakukan di antaranya adalah doa yang kita dapati di dalam Al-Quranul Karim yang dibaca oleh Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya ila akhirul ayat. Maka ini adalah doa-doa kesyukuran. Karena sebetulnya ketika seseorang bersyukur, efek yang terjadi itu adalah mereka menjadi semakin tenang. Karena ketenangan ini adalah barang mahal yang hari ini dicari di mana-mana. Ya, bahkan ada orang yang sampai rela untuk meninggalkan segalanya hanya untuk mendapatkan ketenangan. Tapi bagi orang yang beriman, saat kita membaca Quran surat Al-Fat ayat yang keempat ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi guidance bagi kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin
Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Ya, karena wa may yu'min yahdi qalbah. Di dalam ayat yang lain surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan barang siapa yang beriman yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Apa di antara bentuk petunjuk itu? Allah anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan turunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maka termasuk ketika kita hari ini melihat di Jakarta terdapat kenaikan penyebaran dari 4% menjadi 10%. Di satu sisi ini adalah kondisi yang membuat kita khawatir. Sebagai manusia wajar kita punya rasa takut. Tapi yang menjadi luar biasanya adalah ketika kita kembalikan bahwa ini terjadi atas izin Allah, bahwa ini adalah di antara episode yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Maka sesungguhnya di dalam kondisi ini, maka mereka tidak terjebak dengan keadaan, kecuali mereka menjebakkan diri mereka untuk senantiasa bertakarub kepada Allah. Maksudnya dalam hal yang positif tentunya. Artinya kalau bicara terjebak, ya ada orang terjebak dengan ketipu dayaan atau kebohongan, atau ada yang kemudian dia justru malah mendapatkan jalan kebenaran. Dan kalau kita lihat, ini pula yang terjadi pada generasi sebelum kita hari ini. Salah satunya adalah Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabiullah Yunus alaihissalam ketika beliau di lockdown di dalam perut ikan, maka beliau tidak kemudian risau, gelisah, gerasak gerusuk cari jalan keluar. Ya Allah, biar saya keluar dari perut ikan. Enggak. Tapi apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau kemudian mengembalikan keadaan ini kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah melainkan Engkau. Maha suci Engkau, sungguh hambamu telah melakukan kezaliman. Sekarang coba lihat, di dalam lafaz zikir dari Nabi Yunus ini, ada nggak Nabi Yunus minta dikeluarkan dari perut ikan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi yang beliau lakukan apa? Pertama memuji Allah, dan yang kedua mengaku salah. Karena ternyata dari dua hal inilah, bagaimana disebutkan dalam sebuah hadits qudsi, seorang yang dia terlalu sibuk mengingat Allah, memuji Allah, maka Allah justru akan memberikan apa yang dia inginkan, bahkan lebih dari apa yang ia inginkan tadi. Artinya apa? Melebihi daripada apa yang ia minta. Jadi kalau hari ini kita bingung mau doa apa, ketika kita kerja kondisi waktu sangat terbatas, kemudian kita ingin banyak yang kita minta kepada Allah, kata kuncinya satu, bagaimana kita banyak memuji Allah. Kalau ditambahkan dengan yang lain, maka boleh ditambahkan dengan yang berikutnya, yaitu merasa salah. Ngaku salah ke Allah, ngaku salah ke yang Maha Pencipta. Inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam ngaku salah begitu turun ke atas muka bumi ini. Yang beliau doa bukan, ya Allah pertemukan saya dengan Hawa. Enggak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Intinya ngaku salah. Karena orang yang kemudian dia banyak nyebut Allah, merasa di dalam dirinya, justru Allah akan turunkan ketenangan di dalam hatinya. Termasuk kita hari ini, insya Allah, salah satunya yang mendatangkan ketenangan bagi hati orang yang beriman itu adalah majelis ilmu. Ya, di dalam hadis Nabi SAW yang lain disebutkan, tidaklah berkumpul hamba-hamba Allah di dalam sebuah majelis, di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali apa? Di antaranya 4 keutamaan yang akan ia dapatkan, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Artinya kalau hari ini kita ngaji, semakin dapetin ketenangan hati kita, semakin menjadi jalan ketenangan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini salah satu tanda
apa yang kita lakukan ini sudah sesuai. Insya Allah meniti jalan kebenaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan generasi setelahnya. Karena apa? Ketenangan di dalam hati kita, inilah yang akan menjadi salah satu sebab kemenangan. Dan bahkan di ujung ayat keempat surat Al-Fat ini Allah menyebutkan walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka kalau hari ini kita semakin gelisah dengan COVID-19, yang harus kita gelisahkan bukan COVID-nya, tapi yang kita gelisahkan kalau iman kita nggak nambah di dalam kondisi pandemi ini. Hari ini kita gelisah lantaran ekonomi kita, mungkin take home pay kita dipotong, sementara kewajiban-kewajiban lain tetap berjalan. Maka ini bukan sesuatu yang membuat kita risau berlebihan. Yang kita risau itu kalau kita nggak semakin dekat sama Allah. Ini yang perlu kita dudukkan. Karena apa? Karena di dalam ayat yang lain disebutkan, surah Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hatinya dengan mengingat Allah, hati kita akan jadi tenang. Hati kita jadi tentram. Hati kita jadi tentram. Maka oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya inilah aktivitas yang insya Allah semakin membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita semakin merasakan pantulan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah sudah memasukkan ke dalam hati kita ketenangan, maka inilah kunci kemenangan. Hari ini kita bisa belajar dari episode Perang Badar. Bagaimana saat 300 orang berhadapan dengan 3 kali jumlah pasukan saat itu yang dimiliki oleh pasukan musuh, 1000-an lebih. Maka ternyata ketika Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulullah beserta para sahabat dengan janji pertolongan dari Allah, maka disinilah menjadi salah satu kunci kemenangan yang paling mendasar. Sebaliknya, ketika kita gerasak-gerusu, merasa sudah menang, justru inilah menjadi awal dari kekalahan. Kenapa? Karena dalam perang Uhud berikutnya, para sahabat ketika mereka melihat seakan-akan sudah menang, padahal justru musuh bersiasat, maka yang terjadi adalah ketika mereka mengambil ghanimah atau rampasan perang pada saat itu, padahal sudah diingatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, janganlah kalian turun sebelum mendengarkan komando dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Begitu banyak para sahabat yang turun, maka di titik itulah kemudian para pasukan musuh mengepung kaum muslimin dari berbagai penjuru, bahkan sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terancam terbunuh pada saat itu. Maka ini adalah beberapa pelajaran dalam episode Sirah Nabawiyah. Kita dapati episode kemenangan, kekalahan itu hal yang biasa di dalam kehidupan seorang hamba Allah. Karena inilah disebut dengan sunnah tadawul. Sunnah dipergilirkan. Ada saatnya umat Islam menang, ada saatnya umat Islam mengalami kekalahan. Dan salah satunya yang hari ini mutaakhir kita rasakan adalah ketika umat Islam di penjuru dunia merasa senang ada seorang pemimpin sebuah negara yang dulunya adalah merupakan jejak terakhir kekhalifahan, dalam hari ini adalah kekhilafan Turki Utsmani. Namun kemudian saat itu ada sebuah masjid ya yang kemudian kita kenal Hagia Sophia, yang itu awalnya juga adalah merupakan di antara tempat ya ibadah daripada umat yang lain. Namun karena bagaimana luar biasanya Al-Fatih pada saat itu bahkan memberikan ruang agar kemudian tidak menghancurkan, tapi bagaimana menjadikan tempat itu dan kemudian tetap di dalam kondisi menjadikan sebagai masjid. Dan namun di dalam kejadian berikutnya, Hagia Sophia ini kemudian beralih menjadi museum, sehingga tidak lagi dilaksanakan aktivitas sholat di sana. Dan hari ini kita mendengar ada seorang pemimpin di negeri itu yang mengatakan bahwa dikembalikan fungsinya kembali kepada masjid.
Dan langkah berikutnya yang beliau rencanakan adalah beliau berupaya dan mendorong setiap kaum muslimin untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ini ketenangan. Di saat banyak kaum muslimin yang hari ini mulai kehilangan harapan. Justru orang-orang beriman itu Allah berikan ketenangan dan akhirnya Allah tunjukkan kemenangan. Nah, lalu bagaimana dengan kita hari ini? Maka inilah yang perlu kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Ya, menang di dunia dan insya Allah menang di akhirat. Karena kita nggak ingin hanya raih kemenangan itu di dunia, tapi di akhirat kita jadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang rugi, kita nggak mau. Dan untuk itu, ketika hari ini kita dihadapkan dengan era new normal, maka apa yang perlu kita wujudkan sebagai bukti ketenangan kita? Salah satunya adalah mengembalikan episode hidup kita itu kepada apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat. Dan kalau bicara tentang perihidup Rasul SAW, maka sungguh waktu 45 hingga 60 menit ini tidak akan cukup. Tapi kita berupaya mengambil di antara mutiara-mutiara nasihat hadis nabawiyah yang telah Rasul SAW tinggalkan kepada kita, sehingga dengannya kita bisa belajar, sehingga dengannya kita bisa berupaya untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih baik, menjadi seorang pekerja muslim yang survive, yang punya resiliensi di dalam menghadapi kondisi pandemi di new normal ini. Dan tadi sudah disampaikan, bulan lalu kita sudah sampai pada hadis yang pertama, yaitu bagaimana kita perlu menghilangkan pesimis. Karena salah satu sebab kita menjadi orang yang kalah selain tidak tenang adalah ketika kita punya pesimis, ya, ketidakyakinan di dalam diri. Dan Rasul SAW sudah mengajarkan, la yaqulanna ahadakum khabuthat nafsi. Janganlah seseorang di antara kalian la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi, telah membusuk jiwaku. Jangan. Walakin liyaqul lakisat nafsi. Tafakun alaih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hendaknya ia katakan telah menjadi lusuh jiwaku. Nah, jadi maksudnya apa? Rasulullah melarang seseorang itu melaknat diri sendiri. Tapi kalau dia merasa lemah, sampaikan kelemahan itu tapi dalam batas yang wajar, kurang lebih demikian. Sehingga dari hadis ini sebetulnya ada beberapa yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bangun optimisme dan sikap positif dengan nama diri yang menggugah. Ya, jadi salah satunya bagi kita kalau kelak memiliki keturunan atau memiliki anak atas izin Allah, berikanlah nama diri yang menggugah. Karena pernah di zaman Rasulullah itu ada seorang yang dia datang kepada Rasulullah dan menanyakan namanya siapa, Hazan. Hazan itu artinya sedih. Maka Rasulullah menggantinya dengan yang gembira, gitu kan. Tapi kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya nggak mau menggantinya karena ini adalah pemberian orang tuaku. Maka silakan kalau memang kau demikian. Dan ternyata yang terjadi adalah orang tersebut hidupnya berada di dalam kedukaan yang terus-menerus. Maka penting. Tapi Ustadz, masalahnya gimana kalau saya sekarang sudah diberi nama oleh orang tua seperti itu. Kemarin sempat booming ya di medsos kalau tidak salah, di dunia internet begitu ya, di Indonesia ada seorang anak yang dalam bahasa Jawa kalau tidak salah itu yang artinya diikat tali rafia, ya, diteni tali rafia kalau nggak salah ya. Nah itu sempat rame sampai kemudian bahkan ya bisa memiliki tambahan follower atau subscriber yang signifikan gitu. Ya, di satu sisi ketika ditanya kenapa Anda memberikan nama anak Anda seperti itu, ya ternyata ketika itu anak itu cerita ya karena orang tuanya dulu ya pengen punya anak diberikan nama yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Dan yang kedua ya ini maksudnya dijagain sama orang tua supaya nanti kalau pada saatnya baru boleh silakan keluar gitu. Nah, jadi ya kalau memang dia punya filosofi ya silahkan. Tapi bukan berarti juga misalkan ada yang dari daerah Pasundan, begitu lahirnya tanggal 10 bulan 10 tahun 2010, terusnya karena kebiasaan biasanya kan kalau nama saudara kita dari Pasundan termasuk Al-Fakir, dari jalur ibu itu dari daerah Sunda, banyak yang diulang-ulang suku katanya Dede, ya kan, kemudian Dindin dan lain sebagainya.
Nah, tapi juga bukan berarti kemudian ya begitu tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 atau tahun 1910 namanya Tenten Surenten ya enggak ya kan gitu. Nah, jadi intinya adalah buatlah nama diri yang menggugah dan sebaik-baik nama yang diajak oleh Nabi SAW adalah Abdullah atau Abdurrahman atau kita bisa menambahkan setelah kata Abdul bagi anak laki-laki itu dengan Asmaul Husna itu boleh. Kemudian yang lainnya Muhammad, Ahmad, dan seterusnya. Bangun optimisme dan sikap positif dengan melakukan kebiasaan positif. Kemarin sudah kita bahas tentang afirmasi positif. Ya, kita ketika bangun pagi diajarkan oleh Nabi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Mensyukuri. Awali episode pagi itu syukur. Install kesyukuran, maka insya Allah ini akan menjadi kebiasaan positif yang bisa kita lakukan terus-menerus. Karena seseorang ketika dia melakukan afirmasi positif terhadap dirinya, membiasakan sikap positif di dalam hidupnya, maka ini akan melahirkan optimisme. Optimisme. Dan bangun optimisme itu dengan selalu mengharapkan kemurahan Allah. Kalau hari ini kita masih bisa ngaji, kita masih bisa kerja, bukan karena semata-mata kehebatan kita, akan tetapi karena ada kemurahan Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan perbaiki diri kita daripada segala akumulasi kesalahan, kemaksiatan, dosa-dosa, kekhilafan yang kita lakukan. Insya Allah bab ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Dan hari ini kita masuk yang kedua. Yang kedua apa? Ya, kalau tadi hilangkan pesimisme terhadap diri, yang kedua hilangkan pesimisme terhadap orang lain. Ya, jadi bagaimana kita bersikap berpikir positif, bersikap positif dan berpikir optimis begitu. Ya, salah satunya hadirkan bagaimana upaya menghilangkan pesimisme terhadap diri sendiri dan menghilangkan pesimisme terhadap orang lain. Dalam satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim disebutkan, ini hadis yang kedua, idza qala ar-rajul, apabila seseorang berkata, halakan nas fahuwa ahlakuhum. Manusia telah binasa, maka ia adalah orang yang paling binasa. Rawahu Muslim. Artinya apa kalau orang mengatakan ya matilah engkau, ya maka itu bukan tidak mungkin justru malah berbalik kepada dirinya. Maka hari ini salah satu yang kita sedihkan, ya kadang-kadang kita itu sudah sulit untuk move on dari sebuah perbedaan yang gesekannya itu terasa di tengah kita. Salah satunya mungkin ya, mungkin ini yang masih banyak terjadi hari ini adalah dan kita sedihkan adalah ketika efek daripada ya pilihan-pilihan politik di dalam memilih pemimpin, apakah itu di satu daerah ataupun di negeri ini, ternyata ketika itu sudah selesai peristiwanya masih berkelanjutan sampai hari ini. Bahkan episodenya masih ada sebagian di antara saudara-saudara kita. Kita anggap saudara kita yang kemudian mencela saudara-saudara kita lainnya yang sesama muslim dengan melakukan panggilan-panggilan keburukan. Dengan menyematkan nama binatang. Apakah itu kadal, apakah itu kodok, apakah itu kampret, apakah itu cebong, wa'iyadzubillah. Ini sesuatu yang menyedihkan. Kalau sesama muslim cuman gara-gara pilihan saja berbeda masih menganggap saudaranya itu hina, bahkan ya memiliki pesimisme, kamu ini kan karena ya disebutkan pilihannya, disebutkan mindsetnya, sudah pesimis terhadap orang lain, maka sesungguhnya dia sendiri yang malah binasa. Maka bukan tidak mungkin dia orang yang paling binasa. Wa'iyadzubillah. Maka pelajaran apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah mengingat bahwa pesimisme terhadap orang lain itu akan menjerumuskan Anda kepada murka Allah. Ya, kita pesimis kepada orang lain bukan tidak mungkin melahirkan ya penyakit-penyakit hati, di antaranya adalah kedengkian. Ya, orang kalau udah pesimis, ya dia sih nggak bisa begitu. Ya, lagian dia orangnya kan, nah sudah mulai itu. Jadi kalau dia sudah memulai pesimis terhadap orang lain, bukan nggak mungkin akan meremehkan, muncul kesombongan, mungkin akan hadir ya penyakit hati, kebencian, dengki, dan sombong dan dengki ini diantara yang bisa menyebabkan ya seseorang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan selain itu pesimisme terhadap orang lain juga akan memupus kerjasama untuk meraih kesuksesan tertinggi. Misalkan kita di kantor ya, bersama dengan satu tim kita,
Dan kadang-kadang sikap pesimis ini dibuktikan, divalidasi dengan statement kata yang keluar dari lisannya. Dan ada 2 huruf yang ternyata kalau dalam bahasa sahabat kami, beliau katakan ada 2 huruf yang bisa merubah bahagia menjadi petaka. Tapi juga dengan memodifikasi 2 huruf ini akan mengubah petaka menjadi bahagia. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu huruf ah, A dan H. Suku katanya terdiri dari 2 huruf, huruf A dan huruf H. Huruf A dan huruf H. Maksudnya gini, kalau misalkan tadi pesimis terhadap orang lain, sesama tim kita, apakah itu atasan, apakah itu bawahan, terus kita bilang, bawahan kita itu nggak bisa kerja kayaknya dikasih tantangan kayak begini. Nah, jadi belum apa-apa, dia sudah pesimis terhadap daripada kinerja timnya sendiri. Atau sebaliknya, seorang bawahan bilang, dia si pemimpin cuma ngomong doang, bilang kita begini, bilang kita begitu, tapi dia sendiri nggak ngejalanin. Lihat, di sini ternyata menjadi salah satu suku kata yang sederhana tapi bisa mendatangkan bencana. Memang ini tidak banyak yang mengutip atau mengatakan hal ini. Mungkin kalau ditanya referensinya dari mana, tapi kalau kita lihat, bisa jadi ini tidak disampaikan oleh banyak para ahli, tapi ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Isra misalkan, disebutkan, fala takullahuma uff. Ya, jadi ketika kemudian Allah sudah menjelaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana dan seterusnya, dijelaskan setelah Allah menjelaskan bagaimana ya konteks tauhid dekat dengan birrul walidain. Keridhaan Allah ada pada ridho orang tua. Maka ketika kita hari ini Allah izinkan punya orang tua yang usianya sudah semakin lanjut di dalam pemeliharaan kita, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan ya kalau dalam bahasa Al-Quran itu kepada orang tuamu. Hari ini bukan tidak mungkin ada anak-anak yang merasa ketika dinasehatin oleh orang tuanya, mama ngerti apa sih, papa ngerti apa. Sebaliknya ada orang tua yang juga memandang pesimis terhadap anaknya. Kamu nak, yang kayak gini aja masa nggak bisa ngerjain di rumah, papa dulu ngerjain kayak gini, merem juga selesai. Wah, iyadzubillah. Ini akhirnya membawa kepada efek bencana. Muncul anak-anak yang nggak percaya diri. Muncul orang tua yang kehilangan otoritas. Dalam wilayah kantor tadi bekerja, seorang atasan yang pesimis kepada bawahannya, yang terjadi apa? Dia nggak percaya, kinerjanya nggak naik. Dia sibuk menjadi one man show, Superman. Padahal era sekarang ini bukan lagi era Superman, tapi adalah era Avenger. Kita kerja bareng-bareng, kolaborasi. Begitu juga seorang bawahan yang sedikit-sedikit pesimis sama atasan. Ya, karena kritis dengan pesimis ini beda. Ya, kalau misalkan kita lihat memang seorang pemimpin sudah tidak lagi mampu untuk menjalankan roda kepemimpinan, maka tentu dibutuhkan evaluasi untuk memvalidasi pandangan ini. Tapi kalau kita pesimis, ini belum ada evaluasi, belum memvalidasi pandangan itu, kita anggap, ya dia sih nggak pantas nih jadi pemimpin. Dia kerjanya cuman foya-foya aja. Kita sebagai bawahannya nggak diajak untuk bisa merasakan kenikmatan itu. Wa'iyadzubillah. Karena pernah satu saat kita mendapatkan keluhan dari beberapa sahabat di sebuah lembaga perusahaan ya. Saya nggak perlu sebutkan di bagian apanya atau bergerak di mana. Ustaz, mohon doanya karena saat ini kami berada di ujung perjalanan. Kalau kami sampai dengan akhir bulan Juni kemarin tidak mendapatkan support dari investor, maka bukan tidak mungkin kami akan tutup. Dan di sisi yang lain kami lihat atasan-atasan kami, ya mungkin kami sih berbaik sangkanya ketika mereka berangkat ke lapangan golf, kemudian dia berangkat ke luar negeri, bisa jadi itu adalah upaya untuk melobi. Tapi di sisi yang lain, kami yang di bawah di sini justru seakan-akan ditinggalkan. Dan bahkan sampai beberapa hari setelahnya kemudian pimpinan tertinggi dari perusahaan itu memang resign. Karena merasa sudah tidak mungkin merasa sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan roda kepemimpinan. Nah, jadi
Ini bahaya sekali. Pesimis terhadap orang lain itu juga bahkan akan menjerumuskan diri kepada penyanyian amanat. Amanatnya jadi nggak jelas, amanatnya nggak dijalankan dengan baik. Ya, jadi sahabat-sahabat jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, hilangkan pesimis kita terhadap orang lain. Ya karena kalau kita pesimis sama orang lain itu akan menjerumuskan kita kepada penyanyian amanat, yang artinya amanat itu nggak bisa kita jalankan dengan baik. Perusahaan sudah memberikan kita salary, maka di sisi yang lain kita perlu melakukan upaya timbal balik, memberikan yang terbaik dalam pencapaian kinerja sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, jadi ketika kemudian kita sudah pesimis, ya saya sih kerja nggak kerja, cukup segitu gaji saya. Maka dia nggak melakukan sesuatu yang lebih bagi dedikasinya terhadap tempat bekerjanya itu. Nah, jadi di sini satu hal menarik karena ya ini analogi yang bisa kita pakai. Kalau kita pesimis terus terhadap orang lain, ini ibarat mata lalat. Tapi lawannya ketika kita berupaya untuk menghadirkan optimisme terhadap orang lain, itu seperti mata lebah. Kenapa? Ini yang dipakai menjadi perumpamaannya. Sederhananya begini Bapak Ibu. Kalau kita tahu yang namanya lebah, walaupun dia diletakkan di tempat sampah ataupun di tempat pembuangan akhir, maka dia akan berupaya mencari di mana ya bunga atau kembang yang dia bisa ambil saripatinya. Artinya dia akan mencari yang baik walaupun di lingkungan yang buruk. Tapi sebaliknya mata lalat, walaupun dia diletakkan di taman bunga, maka yang dia cari selalu adalah sampah. Dia akan melihat, walaupun berada di lingkungan baik, apa sampah yang dia bisa datangkan di situ, atau dia bisa datangi di situ. Hari ini, mohon maaf, banyak di antara kita, terkadang kita abai, kita itu jangan-jangan sering lebih menggunakan mata lalat daripada mata lebah. Kalau hari ini kita dikasih kemudahan dari perusahaan, punya tim, atasan, tapi yang kita lihat itu selalu kesalahan terus. Yang dilihat jeleknya aja gitu. Dan kalau yang dilihatnya jeleknya aja ini mata lalat. Tapi sekali lagi saya garis bawahi tadi di awal bahwa apa? Ini berbeda dengan melakukan proses evaluasi dan kritis. Kritis dan melakukan evaluasi ini saling menguatkan. Tapi kalau sudah dia menjudge, judging, menghakimi, dia si orangnya. Nah, ini mata lalat, dia keluarnya ini lahir kenapa? Karena ego. Ya, karena ego, kemudian ketidakpercayaan diri, self blaming. Ya, saya memang orang yang bisa begitu. Saya orangnya begini, terserah orang mau bilang apa. Nah, itu enggak sebaiknya dikatakan oleh seorang mukmin. Nah, tapi kalau dia punya ya tadi perbandingan sebaliknya yaitu mata lebah, maka tadi akan dimodifikasi dengan menambahkan satu huruf di depan atau di akhirnya. Maksudnya gimana? Kalau dia misalkan sebagai seorang atasan, melihat bawahannya nggak perform dalam pencapaian kinerja, dia nggak bilang, kamu sih nggak bisa untuk bisa capai kayak begini. Tapi dibalik, kalau dia sebagai seorang leader yang punya kapasitas mata lebah, dia akan tambahkan huruf A setelah huruf A. Jadi, ini kesempatan saya sebagai seorang leader untuk coaching tim saya ini. Bahkan perlu saya mentor agar kemudian performance-nya bisa naik. Jadi justru dia melihat ada kontribusi yang bisa ia lakukan agar timnya tetap bisa perform. Mata lebah. Atau misalkan seorang orang tua ketika melihat anaknya ya tidak perform di rumah, belajar, apalagi dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Hari ini banyak ibu-ibu yang sudah mulai mengeluh, bahkan sampai bilang, Ustadz, bahkan kami ini satu pekan itu sampai habis harus Rp500.000 untuk beli kuota. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi salah satu kesempatan bagi teman-teman khususnya di Indosat melihat ini sebagai sebuah peluang dan menggunakan mata lebah bukan hanya bicara ansih bisnis tapi bilang, wah ini kesempatan kita berbagi kepada kondisi masyarakat yang hari ini lagi susah agar kemudian mereka tetap bisa belajar dengan harga kuota yang sangat terjangkau.
Allah. Kalau itu terjadi, Masya Allah, kita dapat benefit dunia dan insya Allah benefit akhirat. Rubah jadi wah. Jangan wah, anak Abi kelihatannya perlu Abi temenin nih untuk murojaah, gitu kan, murojaah. Wah, Bunda punya kesempatan refresh lagi waktu pelajaran SD dulu ya nak ya. Masya Allah. Mata lebah. Jadi kalau dia kemudian rubah jadi aha atau wah. Merubah pandangan versi mata lalat dengan mata lebah. Jadi akan hadir optimisme. Optimisme. Tapi hari ini kalau kita ngelihatnya pakai mata lalat terus, ini yang membuat kita akhirnya hidup nggak pernah ngerasa nyaman, teman-teman. Ya Masya Allah, mudah-mudahan bisa kita pahami. Nah, satu lagi, sebelum nanti kita buka tanya jawab. Nah, setelah hilangkan pesimisme terhadap diri sendiri, hilangkan pesimisme terhadap orang lain, hilangkan pesimisme terhadap zaman. La tasubbud dahr, fa innallaha huwad dahr. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, janganlah kamu mencela zaman, karena sesungguhnya Allah adalah pemilik zaman. Maksudnya gimana? Karena kalau kita lihat, jangan mencela zaman, tapi carilah penyebab hakiki kesulitan Anda. Karena toh pun hari ini ada COVID, nggak ada COVID, kita pasti punya kesusahan, betul? Dan kalau kita lihat, kalaupun hari ini terjadi COVID kemudian kita sulit, itu hanya part of saja. Tapi sebetulnya yang salah bukan salah zamannya, karena zaman, kemudian air hujan, kemudian waktu, angin adalah milik Allah. Kalau kita mencela waktu, misalkan kita bilang, wah ini zaman susah. Ini seakan-akan kita bilang, Allah itu pemberi kesusahan. Dan akhirnya kita jadi orang yang pesimis di dalam menghadapi hidup kondisi seperti sekarang. Maka jangan celah zaman. Kita bilang, ya memang ini bukan zaman yang mudah untuk kita. Tapi insya Allah zaman inilah yang mendorong kita untuk naik kelas. Masya Allah. Ini merubah mindset pesimis menjadi optimis. Dan salah satu kuncinya bagaimana? Carilah penyebab hakiki kesulitan Anda. Hari ini kalau misalkan dengan bekerja kita kemudian menemukan kesulitan-kesulitan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan di rumah tangga, baik di lingkungan, cari penyebab kesulitan itu apa. Jangan-jangan sikap kita lah yang kita nggak mau berubah ketika menghadapi kondisi yang sudah berubah. Alias apa? Ngoyo. Ngoyo dia, pokoknya saya gini aja, terserah mau zaman berubah, terserah zaman berubah, saya nggak penting berubah. Ini penyebab kesulitan. Nabi saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah ini walaupun beliau cinta demikian baik terhadap Mekah, tapi karena beliau lebih mencintai umatnya dan mencintai apa yang Allah perintahkan kepadanya, beliau berangkat, move on. Move on. Kita hari ini nggak bisa sibuk merutuk daripada kesedihan-kesedihan yang kita hadapi. Waduh, habis gimana ya Ustadz ya kondisi sekarang nih, kita kerja sih kerja, tapi kita gaji dipotong. Di sisi yang lain, kewajiban bayaran anak-anak sekolah tetap jalan. Itu adalah salah satu minhah yang Allah berikan. Mihnah yang Allah berikan. Guru saya pernah bilang, hidup itu cuma dua. Kalau nggak kita dapat mihnah, minhah. Ya, kalau kita nggak dapat ujian, kita dapat ya kebaikan dari Allah. Kalau kita lagi diuji, sabar. Pasti Allah sedang menyiapkan episode kebaikan bagi kita. Nah, jadi yang pertama, cari sebab hakiki kesalahan Anda. Sebagaimana Nabi Yunus. Balik lagi, mohon maaf, ini kenapa seringkali kita pakai kisah Nabi Yunus, karena saat ini salah satunya yang sangat dekat dengan kejadian yang dialami oleh beliau. Ketika Nabi Yunus berada di perut ikan tadi, la ilaha illa anta, diterjemahkan oleh para mufassirin, para alim, bahwa yang dimaksud di sini Nabi Yunus ngaku dulu nih sama Allah, la ilaha illa anta, tiada ilah melainkan engkau ya Allah yang bisa merubah. Karena pada saat itu Nabi Yunus salah satunya ya merasa bagaimana dakwah beliau kepada kaumnya tidak digubris. Maka dari situ kemudian beliau sadar, yang pertama ya Allah la ilaha illa anta, tiada ilah melainkan engkau yang bisa merubah dan memberi hidayah kepada manusia siapapun di atas muka bumi ini untuk menerima hidayah.
Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Ngaku salah nih, mulai ngaku salah. Ya Allah, sungguh saya melakukan kezaliman, ngerasa pede, ngerasa yakin saya bisa merubah orang. No. Justru karena beliau mengakui hal itu, Allah selamatkan keluar dari perut ikan, keluar daripada kegelapan lautan, dan keluar dari kegelapan malam. Masya Allah. Maka hari ini kalau kita, kok ini debt collector nggak habis-habis datang ke rumah, kemudian ya kok kita rasanya susah, kemudian terjadi gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Lihat, jangan-jangan kesulitan itu bukan karena zamannya, tapi karena kita yang mengundang. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan tidaklah musibah apapun menimpa kalian itu kecuali itu adalah karena ulah tangan kalian sendiri. Dan bahkan Allah sebutkan untuk apa? Wa ya'fu an katsir, supaya Allah memaafkan kesalahan kalian yang banyak. Dan agar apa? Agar kita kembali kepada Allah. Jadi bahasanya nih hari ini, jangan sibuk kita nyalahin orang di luar diri kita, pihak di luar diri kita terhadap kondisi yang sedang kita hadapi ini. Tapi marilah sibuk kita lihat kesalahan dalam diri kita, ngaduin sama Allah. Ngadukan kepada Allah. Sebaliknya, jangan celak zaman, tapi justru cari inspirasi kebaikan dari perguliran zaman. Orang-orang yang survive, yang beliau bisa muncul di saat kita berada di dalam kegelapan, inilah yang akan menjadi kenangan atau warisan yang akan membanggakan, insya Allah, baik dalam hidupnya di dunia hingga di akhirat. Rasulullah diutus kepada masyarakat yang pada saat itu disebut jahiliyah. Jahiliyah itu betul-betul bodoh. Ya, artinya bodohnya dalam hal apa? Ya, diantaranya adalah gemar berperang, menyembah berhala, kemudian membunuh wanita, dan seterusnya. Ya, membunuh anak wanita, dan seterusnya. Tapi disitulah kemudian Allah mengutus Rasulullah, ya, untuk apa? Ya, membimbing mereka minal zulumati ilan nur, daripada kegelapan jahiliyah menuju ke cahayaan daripada cahaya Islam, keterangan daripada cahaya Islam. Maka carilah inspirasi kebaikan dari perguliran zaman. Di setiap 100 tahun dalam satu hadis, Allah hadirkan mujaddid, pembaharu di tengah umat ini. Ya, di saat kondisi ya umat mengalami kekeringan pemahaman terhadap nas yang ada di dalam hati, maka beberapa abad yang lalu ada seorang ulama bernama Imam Al-Ghazali rahimahullah dan lain sebagainya. Ya, bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih di saat itu umat Islam berada dalam kondisi pernah mendapatkan kembali Masjidil Aqsa, namun kemudian direbut kembali oleh pasukan musuh, maka saat itu kemudian direbut kembali oleh Muhammad Al-Fatih. Cari inspirasi kebaikan dari perguliran zaman. Hari ini yang tadi kita sampaikan, Recep Tayyip Erdogan menjadi salah satu inspirasi kebaikan dari perguliran zaman. Di saat kita hari ini lemah semangat, di hari ini kita mungkin sudah mulai menipis optimisme kita, ada seorang pemimpin sebuah negeri yang negeri itu dikenal sekular. Tapi justru disitulah kemudian bagaimana izzah kaum muslimin terbangkitkan lagi, Masya Allah. Hari ini kita rindu. Di tengah umat hari ini, mudah-mudahan setidaknya kalau kita belum bisa dalam jangka yang ataupun dalam coverage yang luas, minimal kita ada di kantor kita, berada di bagian kita. Bagaimana kita jadi inspirasi kebaikan bagi sahabat-sahabat kita yang ada di sekeliling kita. Maka perhatikan amal kita masing-masing, tentukan kebaikan zaman Anda. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau hari ini di saat kita lagi susah, tapi masih ada orang yang lebih susah daripada kita, sementara Allah titipkan sebagian rezeki kepada kita, bagilah kepada mereka. Walaupun mungkin hanya dengan sedekah nasi Jumat 10 kotak, 50 kotak. Dan alhamdulillah kita hari ini berupaya merayu Allah, salah satunya mengagendakan bersama dengan sahabat-sahabat di komunitas, yuk kita gerakan sedekah nasi Jumat. Mungkin ini kelihatan kecil, tapi kalau kita lakukan, alhamdulillah, pekan pertama baru mulai 30, kemudian pekan kedua naik 40, dan alhamdulillah sampai akhir bulan kemarin sudah hampir 70.
Dan kita bilang, yuk kita pengen beramal jama'i di sini. Hari ini alhamdulillah di SKI sudah menawarkan program untuk berkurban. Hari ini kita tidak berangkat ke tanah suci. Maka puncak ibadah di bulan Zulhijjah nanti adalah dalam berkurban. Maka niatkan, alhamdulillah. Bahkan di SKI sudah diinformasikan di grup Telegram jika saya tidak salah lihat. Yuk kita fastabiqul khairat. Dan kemudian nanti dari SKI sebagai yang diberikan amanah melihat mungkin ada masukan-masukan dari karyawan di daerah saya nih, ini kelihatannya memang sangat membutuhkan. Di tengah hari ini, bukan nggak mungkin memberi makan itu bisa jadi salah satu jalan surga kita. Rasulullah pergi dari Mekah ke Madinah, maka saat itu disebutkan ada 4 nasihat yang diberikan Rasul. Di antaranya afsyus salam, wa yut'imut ta'am, ya. Sampaikan salam, berikan makan, wasilatul arham, ya, kemudian bersilaturahim, kemudian wasolatul lail wan nasun niyam, dan salat malam di saat orang banyak yang tidur. Tadkhulu fil jannati bisalam. Maka dia akan masuk ke surga dengan keselamatan. Allah. Hari ini apa yang bisa kita lakukan? Karena hari ini coba lihat kiri kanan kita. Mungkin ada guru-guru ngaji, guru-guru sekolah yang ketika mereka tetap harus melakukan aktivitas mengajar online. Tapi guru-guru sekolah itu ternyata dipotongnya luar biasa. Karena apa? Biaya sekolahnya juga dipotong. Kita yang diberikan Allah sedikit kelebihan. Sisihkan mungkin hanya dengan membagi sekedar beras atau sekedar bagaimana mereka bisa bertahan. Allah, hari ini apa yang bisa kita lakukan? Bukan apa yang bisa kita dapatkan, no. Tapi apa yang bisa kita berikan. Karena orang yang senantiasa melakukan giving, maka dia akan mendapatkan terus. Oleh karenanya tetaplah jadi mutiara di tengah hamparan zaman, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit yang kita hadapi. Karena ya bahkan kalau seorang Klaus Schwab, ya founder and executive chairman World Economic Forum katakan, pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world. Singkatnya, pandemik ini justru kesempatan untuk mempersempit jendela, kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi, membayangkan ulang, dan meriset dunia kita kembali. Hari ini muncul kebiasaan-kebiasaan new normal. Salah satu yang kita lakukan ngaji melalui kegiatan media daring ini. Masya Allah. Hari ini nggak ada alasan kalau misalkan kemarin kalau harus ngaji datang ke masjid yang kita cintai ada kendala karena saya nggak bisa meninggalkan meja karena ada pekerjaan yang saya lakukan. Sekarang dimanapun selama kita pakai gadget, kita punya kuota, kita bisa akses. Bahkan nggak bisa sekarang, direkam di YouTube, kita bisa buka lagi. Allah. Jadi kita lihat, ini kesempatan kita untuk meriset. Karena now is the time for a great reset. Ya, now is the time for a great reset. New normal menghadirkan peluang untuk meriset besar-besaran tatanan dasar ekonomi dan sosial dunia. Hari ini, mohon maaf, to be honest, kita melihat beberapa perbankan sudah mulai mengalami perlemahan-perlemahan. Budaya-budaya hidup mewah yang termunculkan dalam beberapa industri services sekarang sudah mulai mengalami penutupan. Tapi yang justru bermunculan apa? Semangat keumatan. Hari ini umat sudah mulai mendorong pendekatan daripada penggunaan dinar karena ternyata salah satu yang bertahan di dalam media ekonomi adalah gold, emas. Dan kalau kita lihat dinar menjadi salah satu kondisi nyata bagaimana menggambarkan keadaan sebenarnya sebuah entitas. Selain emas apalagi kita bisa lihat ya mekanisme pasar secara online, dunia pengembangan data informasi hari ini terbuka sangat lebar. Kalau kita tidak mendapatkan chunk di sini, kita tidak mendapatkan ceruknya di sini, termasuk yang perlu kita pikirkan, ini adalah great reset for our faith, untuk keimanan kita. Kalau melalui pandemi ini nggak semakin dekat sama Allah, nggak semakin dekat sama Rasulullah, nggak semakin dekat sama keluarga, nggak semakin dekat sama umat, mau nunggu yang riset kayak apa lagi? Yang mau nunggu musibah kayak apa lagi? Wa'iyadzubillah.
Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi mood booster kita. We can change the wind direction, but we can change the wing direction. Kita nggak bisa merubah angin yang bergerak, angin yang berhembus, tapi kita bisa mengubah sayap yang kita gunakan. Hari ini kita nggak bisa bilang berhenti pandemi, enggak. Tapi bagaimana kita berselancar dengan pandemi ini justru untuk mendapatkan ridha Allah, semakin ikut Rasulullah dan memberikan manfaat di tengah umat. Sehingga kita selalu berpikir positif dan bersikap optimis walaupun berada dalam kondisi yang tidak mudah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya insya Allah. Ada beberapa hadis lagi yang akan kita sampaikan di pertemuan bulan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Silakan. Silakan ada yang bertanya. Kita kasih waktu 5 menit lagi nih. Kalau tidak ada, mari kita tutup. Karena waktu udah Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Jelas insya Allah ya. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan katsir telah memberikan kajiannya. Para jemaah insya Allah alhamdulillah kita sudah sama-sama dengar kajian. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan juga kajiannya insya Allah bermanfaat untuk seluruh karyawan dan juga insya Allah materinya cukup mantap Ustaz untuk teman-teman di Indosat. Insya Allah. Tutup dengan baca alhamdulillah mudah-mudahan dan doa kafaratul majelis insyaallah dan juga kita sama-sama kita terima oleh Allah dan juga wabah cepat selesai. Subhanallah. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ada izin pamit ya, Pak Syawal. Silakan Ustaz, silakan. Jazakallahu Ustaz. Wah iya, mudah-mudahan manfaat ya. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Afwan. Syukron Mas Sawaldi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sawal. Aku off ya, langsung off ya. Siap.